Oke, jadi begini. Mungkin ada orang di sekitar kamu yang suka berdrama ria di kehidupan nyata, hingga dijuluki sebagai drama queen. Semua hal atau kejadian dalam hidup terlalu didramatisir, hingga orang lain menilai sikap tersebut cenderung berlebihan. Nah, di sini akan aku sampaikan sederet alasan untuk kamu, agar kamu tidak termasuk dalam orang yang suka main drama di hadapan semua orang. Yang pertama, tidak semua orang tertarik dengan masalah hidupmu. Setiap orang pasti punya masalah masing-masing yang akan jadi prioritas dalam hidupnya. Jadi, meski main drama sekalipun, belum tentu orang akan tertarik dengan masalahmu. Mereka juga mungkin tidak akan memihak orang yang terlalu mendramatisasi keadaan, karena dianggap, lebay. Kalau sekedar mencari tahu apa yang terjadi masih mungkin. Tapi untuk terlibat dan membelamu itu belum tentu. Orang juga bisa menilai sendiri mana yang layak diberi perhatian atau tidak. Apalagi kalau sampai dibawa ke ruang publik. Bisa jadi kamu malah akan malu sendiri. 2. Hanya membuat capek sendiri. Main drama di kehidupan nyata tidak menghasilkan manfaat apapun. Kamu jadi sibuk sendiri menampilkan pertunjukan di depan semua orang demi menceritakan kondisimu dalam versi yang bisa dibilang overdosis. Jika usahamu terbayar oleh perhatian dari orang lain, tentu ada kelegaan yang dirasakan, karena seperti mendapat dukungan moral. Namun jika tidak, kamu yang sudah capek masih ditambah mendapat hujatan, akibat melebih-lebihkan apa yang sedang dialami. 3. Kehilangan waktu berhargamu demi hal sepele. Sudah capek dan tidak dapat perhatian yang diharapkan, ditambah masih harus kehilangan waktu, karena cuma dihabiskan untuk berdrama ria. Sebenarnya, waktumu akan lebih bermanfaat kalau dipakai untuk memikirkan solusi, dibanding mengemis dukungan orang lain yang belum tentu peduli. Dramamu itu terlalu sepele untuk diangkat ke ruang publik. Sebab, orang biasanya akan memilih tidak menghiraukan hal tidak penting tersebut dan berlalu untuk melanjutkan hidupnya sendiri. Jangan sia-siakan waktumu lagi. Waktumu terlalu berharga untuk dihabiskan sebagai pemeran drama. 4. Membuat orang malas dan antipati. Hampir sebagian besar orang tidak tertarik untuk membiarkan seorang drama queen masuk dalam circle-nya. Mereka cenderung malas meladeni kebiasaan main drama yang tujuannya hanya ingin memamerkan kondisi hidup seolah jadi yang paling menderita dan berhak selalu didukung. Awalnya cuma malas meladeni cerita. Lama-lama mereka jadi antipati pada dirimu dan tidak mau menghiraukanmu lagi. Jika sudah terlanjur antipati, baru mendengar kedatanganmu saja pasti sudah auto kabur. Rasa malas mereka sudah melebihi rasa empati terhadap sesama. 5. Kamu akan dijauhi dan kehilangan teman. Kalau tidak segera berubah, orang bukan cuma malas dan antipati, tapi lama-lama jadi enggan menjalin hubungan pertemanan denganmu. Mereka akan mulai menjaga jarak dan perlahan menjauhkanmu dari lingkup pertemanan mereka. Nantinya, kamu jadi kehilangan banyak teman potensial karena sikapmu sendiri. Tidak cuma malas berteman, mereka juga tidak mau melibatkan diri dalam semua hal tentang dirimu. Jika hanya 1 atau 2 orang yang menjauh, mungkin masih belum terasa. Tapi, kalau hampir semua teman di berbagai lingkup atau komunitas melakukannya, kamu baru akan mulai merasa ditinggalkan dan jadi makin kesepian. Berhentilah beranggapan bahwa semua orang akan selalu mau menerimamu, terlebih dengan label drama queen yang sudah terlanjur disematkan padamu. Jadi, stop main drama-dramaannya karena tidak ada manfaatnya buat hidupmu. Oke, segitu saja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan teruslah jadi manusia yang memberikan dampak positif bagi sesama. Gitu aja. Dah.